Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagong Masudi dengan NIM 0902060218. Baik, di sini saya akan menganalisa sebuah kasus kejahatan cybercrime yang berhubungan dengan web phishing. Sebelum lanjut ke analisa, kita bahas dulu apa itu web phishing. Web phishing adalah situs web yang dirancang atau dibuat dengan tujuan untuk melakukan penipuan dengan cara memancing target untuk memberikan informasi rahasianya atau informasi yang sensitif seperti email, password, username, dan lain-lain. Web phishing biasanya akan sangat mirip atau menyerupai dengan web aslinya maupun nama domainnya, dengan tujuan tentunya untuk meminimalisir kecurigaan target atau si calon korban. Baik, kita akan lanjut ke analisa kasusnya. Kita akan menganalisa sebuah kasus modus membacakan email yang menguras hingga miliaran rupiah di Indonesia. Kita akan masuk ke kasusnya. Saya mengambil kasus ini dari liputan6.com. Kasusnya berawal mula ketika Saifuddin Sayuti kaget ketika menerima pesan singkat beruntun dari rekan-rekannya. Semuanya menanyakan soal pinjaman yang dimintanya. Salah satunya bahkan mengaku telah mengirimkan 500.000 ke sebuah rekening. Menurut rekan-rekannya, permintaan pinjaman disampaikan lewat Facebook miliknya. Saifuddin makin bingung, ia merasa tidak pernah melakukannya. Namun setelah diingat-ingat, pria itu mengaku menemukan kejanggalan pada Selasa malam, 2 Februari 2015 kala itu. Akun Facebook dan Gmail miliknya tidak bisa diakses. Hal tersebut terjadi saat setelah ia membuka tautan sebuah situs. Ia ingat ketika membuka link tersebut ada perintah untuk memasukkan nama pengguna Facebook lengkap dengan kata sandi. Belakangan pria yang tinggal di Jakarta itu sadar ia jadi korban pembajakan email atau email hijacking. Pelaku yang memegang penuh kendali email dan akun Facebook miliknya kemudian menyalahgunakannya untuk meminta rekan-rekannya mengirim uang ke sebuah rekening. Akhirnya, saya meminta tolong untuk diumumkan bahwa akun Facebook saya dibaca orang, ucap laki-laki yang aktif di medsos itu. Ia juga membuka ruang diskusi di blog terkait musibah yang baru saja ia alami. Ternyata banyak orang yang mengalami kejadian serupa. Jadi polanya circle. Memang menyasar teman-teman terdekat, kata Saifuddin. Jangan salah kira, bukan hanya para pemilik akun pribadi yang jadi target. Kerugian akibat pembajakan email ternyata bisa terjadi dalam skala yang besar, melibatkan jaringan internasional dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Pada liputan6.com, pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Subdit Cybercrime, Polri membeberkan sebuah kasus besar yang menggunakan modus membacakan email di Indonesia. Perkara ini tidak pernah terekspos secara luas di media massa. Setelah membaca kasus tersebut, kita jadi mengerti skenario kejadian yang terjadi, yaitu si target atau calon korban membuka link tautan sebuah web phishing atau situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Kemudian meminta target untuk memasukkan informasi rahasianya seperti email, username, ID, dan lain-lainnya. Setelah target selesai memasukkan informasi yang dibutuhkan dan melakukan aktivitas di situs tersebut, pelaku yang sudah selesai merekam email korban dapat memegang penuh kendali email tersebut, kemudian menyalahgunakannya dengan menipu ataupun juga menyamar sebagai pemilik akun dan meminta dari teman rekannya korban untuk mengirim uang ke rekening pelaku tanpa disadari oleh korban. Selanjutnya, kita akan menganalisa hukum kasus tersebut berdasarkan UU ITE. Kasus tersebut dapat dikenakan dua pasal, yaitu yang pertama pasal 28 ayat 1, Jo pasal 45 ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu pasal 35, Jo pasal 51 ayat 1. Yang pertama, pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana pasal 45 ayat 2
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi dalam kasus ini, mengapa kok dapat dikenakan pasal 28 ayat 1, juga pasal 45 ayat 2? Karena dalam kasus tersebut, si pelaku melakukan kebohongan untuk menyesatkan orang lain, di mana mengarahkan target atau calon korban untuk masuk ke sebuah link yang ditujukan ke website atau situs palsu dan memancing target untuk memberikan informasi rahasianya di dalam situs palsu tersebut, sehingga informasi rahasianya dapat diketahui oleh pelaku, kemudian menyalahgunakannya dan menyebabkan korban mengalami kerugian. Kasus phishing ini juga dapat dikenakan pasal 35, pasal 51 ayat 1. Pasal 35 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan ancaman pidana pasal 51 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi kasus phishing ini juga dapat dikenakan pasal 35, pasal 51 ayat 2. Karena kasus ini yang merupakan kasus phishing merupakan kejahatan cyber yang membuat situs yang menyerupai situs aslinya atau yang resmi, padahal situs tersebut adalah situs palsu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa hukumnya berdasarkan hukum Islam atau hukum fikih. Jadi kasus cybercrime, kasus phishing ini itu masuk ke jarimah takzir. Apa itu jarimah takzir? Jadi, jarimah takzir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Perbuatan phishing tersebut telah masuk ke jarimah takzir karena adanya unsur penipuan dan juga melakukan plagiat dalam hal tampilan website yang menyerupai aslinya. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Penerapan hukuman bagi pelaku tersebut tergantung kepada wewenang penguasa atau hakim, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman takzir macamnya dapat berupa sanksi dalam bentuk sanksi takzir hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Jadi penguasa atau yang mewakilinya yaitu hakim diberikan hak oleh syariat untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut dan menentukan kadarnya, dan tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar dari bentuk-bentuk tersebut. Untuk itu, sanksi hukuman dalam pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 2, dan pasal 35, pasal 51 ayat 1, Undang-Undang ITE telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam, pihak yang berwenang melaksanakan hukuman takzir adalah penguasa atau hakim. Dan juga tindak pidana cybercrime dalam bentuk phishing telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir. Baik, telah selesai kita menganalisa hukum kasus tersebut dengan hukum ITE dan hukum pidana Islam. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke motif dari kasus kejahatan ini. Motif kasus kejahatan ini adalah menyalahgunakan informasi rahasia korban untuk melakukan penipuan atau aktivitas yang dapat menguntungkan pelaku dan merugikan korbannya. Lalu, modus operandi dari kasus kejahatan cybercrime berbentuk web phishing ini adalah si pelaku awalnya membuat website palsu yang menyerupai tampilan website aslinya. Kemudian, pelaku memancing target untuk masukkan email
dan informasi rahasia lainnya ke website palsu tersebut. Lalu, si pelaku merekam email dan kata sandi target. Kemudian selanjutnya, pelaku mengamati aktivitas email si korban dan menunggu celah lalu menyamar sebagai pemilik email untuk menipu. Nah, setelah berhasil menipu, uang hasil menipu akan masuk ke kantong pelaku. Baik, telah selesai saya membahas analisa tentang kasus kejahatan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya penyampaian saya dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.